Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar setelah beberapa minggu kalian berlibur setelah kenaikan kelas? Ibu harap kalian semangat terus ya nak ya. Sekarang bukan lagi kelas 10 tapi sudah menjadi kelas 11. Sebagai lanjutannya ibu tetap mengajar di kelas kalian, meliputi kelas 11 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5 dan 6. Artinya 6 kelas ibu mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia buat kalian. Kembali kita coba refleksi dengan nilai kalian di semester 1 dan 2. Apabila Anda nilainya masih kurang baik, Ibu harapkan untuk pembelajaran di kelas 11 harus lebih baik lagi ya. Nilainya harus lebih baik lagi supaya nanti nilainya naik kelas 3 lebih bagus lagi. Baik, untuk pembelajaran kita pada satu semester ini ada kontrak pembelajaran, itu ada 4 bab yang kita pelajari, yaitu pertama menyusun prosedur, yang kedua mempelajari teks eksplanasi, yang ketiga mengelola informasi dalam ceramah, dan yang keempat meneladani kehidupan dari cerita pendek. Jadi nanti pada akhir pembelajaran kita disuruh membuat cerita pendek dengan pengalaman kita sendiri yang begitu menarik. Baik, untuk pembelajaran kita yang pertama, sebelum sampai ke mengonstruksi informasi tentang teks prosedur, Ibu memberikan sedikit arahan buat kalian supaya jangan lagi seperti kejadian tahun-tahun lalu tidak mengerjakan tugas. Jadi begitu ada tugas langsung dikerjakan, kirim ke GCR. Sehingga Ibu minta bisa terus periksa, tidak lagi ketinggalan, dan tidak terlalu lelah untuk sekaligus mengerjakan apabila Anda tidak mengerjakan setiap step by step. Untuk itu semangat dan terus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya nak ya. Baiklah, untuk pembelajaran kita yang pertama yaitu tentang teks prosedur. Jadi kita menyusun teks prosedur. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu tentu ada tahapannya tentunya ya, yang diawali dengan urutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini dikatakan di mengonstruksi informasi dalam teks prosedur diharapkan kalian bisa menunjukkan pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang kedua bisa menuliskan tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Misalnya apabila kita mau membuat teh manis misalnya. Nah, tentunya ada tahapan. Teh manis adalah minuman yang paling biasa diminum oleh semua orang. Nah, tahapan pertama mungkin kita menjerangkan air. Setelah mendidih kita tuangkan ke dalam gelas. Baru kita taruh gula, kemudian tambahkan bubuk teh. Itu bisa yang pertama, dan itu bisa berubah-ubah tanpa mengubah teh manis tersebut. Mungkin ada orang membuat gula dulu, mencelupkan tehnya, kemudian setelah mendidih tuangkan. Nah, itu contoh yang dikatakan dengan teks prosedur. Apakah itu prosedur beraturan nanti atau tidak. Kemudian kalau kita mau membuat suatu teks, kita harus bisa menentukan pernyataan umumnya ya. Di sini ada cara menghidupkan komputer ya. Komputer itu kita lihat di sini, komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikuti langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama itulah yang menyatakan pernyataan umum, yang pokok, yang merupakan pendahuluan, kemudian dirangkaikan dengan step by step cara menghidupkan komputernya. Sebaliknya juga dengan cara mematikan komputer juga seperti itu. Dengan demikian, setiap Anda memberikan suatu teks prosedur, Anda harus bisa menentukan mana pernyataan umumnya, mana yang merupakan pendahuluan pertamanya, baru diikuti dengan langkah-langkah dan cara berikutnya. Nanti kalian bisa memberikan teks prosedur yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya pakai prosedur. Menyetrika, mandi, semuanya juga harus pakai prosedur. Kalau Anda sudah mengerti, kerjakan nanti kegiatan 2 halaman 11. Kemudian pada halaman 13 di sini ada kiat berwawancara kerja. Di mana di dalam teks kiat berwawancara kerja kita akan menentukan mana yang merupakan pernyataan umumnya dan mana yang merupakan tahapan-tahapan. Kemudian dari segi kebahasaannya di sini ada yang dikatakan dengan kata kerja imperatif. Jadi kita melihat nanti di dalam teks itu ada yang menggunakan kata kerja imperatif.
Kata kerja imperatif itu kata kerja perintah ya. Kemudian ada juga konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Kata penghubung itu bisa kata penghubung untuk kalimat majemuk setara, sederajat. Biasanya digunakan dengan konjungsi dan, kemudian, tetapi. Tapi ada juga konjungsi di dalam konjungsi bertingkat. Misalnya kata karena, jika, dan masih banyak lagi contoh-contoh konjungsi yang kita dapatkan nanti dalam teks tersebut. Kemudian ada lagi yang dikatakan dengan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif maksudnya yang sifatnya mempengaruhi atau mengajak. Kemudian bisa memberikan tanggapan dengan bahasamu sendiri tentang bagaimana tadi yang dikatakan dengan kata kerja imperatif tadi. Kemudian ada juga konjungsi dan masih banyak lagi ya. Kemudian kalau Anda sudah mengerti tadi pertama tentang teks prosedur, ada teks prosedur, kamu cari pernyataan umumnya, kemudian langkah-langkahnya. Satu contoh tadi cara menghidupkan komputer dan mematikan komputer. Kemudian di dalam buku kita ada pada halaman 15, mulai dari halaman 13, yaitu kiat berwawancara kerja. Kalian baca dulu, baru setelah itu kamu menentukan mana pernyataan umum dan tahapannya. Kemudian bagaimana kata kerja imperatif perintahnya, matikan komputer. Nah itu matikan itu adalah kata kerja imperatif. Kemudian bagaimana konjungsinya, lalu sambungkan, lalu termasuk konjungsi di sana. Kemudian sebaiknya, nah itu adalah yang dikatakan dengan istilah persuasif. Bagaimana anak-anak sudah mengerti untuk yang pertama sekali ini? Pelajaran kita yang pertama itu tentang mengenal teks prosedur dengan menentukan pernyataan umum, kemudian menentukan yang dikatakan tadi yang menentukan tahapannya. Kemudian dari segi kebahasannya kita tahu apa itu dikatakan dengan imperatif, kemudian ada konjungsi, ada persuasif. Itulah pelajaran kita untuk pertemuan kita yang pertama. Untuk pelajaran berikutnya kita akan lanjutkan nanti dalam menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Kita akan dari kebahasannya seperti apa nantinya untuk pembelajaran kita yang kedua. Bagaimana anak-anak akan sangat mudah ya. Dengan demikian untuk pembelajaran kita pertama kali ini sampai di sini. Tetap semangat kerjakan. Selamat pagi.